DPTB adalah daftar pemilih tambahan atau disebut dengan pindah memilih sesuai dengan surat edaran dari KPU RI nomor 695. Jadi untuk syarat itu memang ada dua kategori. Pertama, H-30 sama H-7. Nah, H-30 itu pertama adalah menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari H. Lalu yang kedua, menjalani rawat inap tentunya di rumah sakit. Lalu penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial. Lalu selanjutnya menjalani rehabilitasi narkoba. Yang kelima, menjalani tahapan di rumah tahanan, lapas narkotik dan rutan. Lalu yang keenam, tugas belajar mahasiswa dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, pindah domisili. Yang kedelapan, tertimpa bencana alam. Dan yang kesembilan, bekerja di luar domisilinya. Nah, ini 9 ini H-30 harus paling terakhir mengurus A5 atau pindah memilih. Nah, lalu yang ke H-7 itu adalah pertama pemilih yang sakit di rumah sakit, terus yang kedua pemilih yang tertimpa bencana, lalu pemilih yang menjadi tahanan, dan pemilih yang menjalani tugas saat pemungutan suara. Jadi ketika kurang KPPS, dia ambil dari RW setempat atau di luar wilayah RW-nya, maka itu bagian dari menjalani tugas pada saat hari H. Tentunya yang pertama ada 9 kategori yang tadi saya sampaikan, dan itu harus ada surat keterangan atau surat tugas yang ditandatangani secara basah dan cap basah, baik itu dari perusahaan, rumah sakit, lalu dari tahanan dan sebagainya. Jadi harus ada surat yang menunjang bahwasanya yang bersangkutan benar. Lalu yang kedua adalah EKTP, dan yang ketiga sudah terdaftar dalam DPT. Jadi ketika orang sudah terdaftar tidak bisa menggunakan pilihnya dan harus dan terpaksa menggunakan di tempat lain, maka persyaratan itu harus dipenuhi. Jadi gini, terkait surat suara, memang tidak semua surat suara yang diterima oleh pemilih ketika menjalani pindah memilih. Pertama adalah ketika KTP-nya di luar Provinsi DKI Jakarta, maka yang bersangkutan pindah ke Jakarta Timur cuma dapat satu surat suara, yaitu presiden dan wakil presiden. Kenapa demikian? Karena dapil presiden dan wakil presiden itu adalah seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, ketika orang yang bersangkutan itu KTP-nya di luar Jakarta Timur, contoh misalnya di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara, atau selain Jakarta Timur, maka surat suara yang diterima adalah dua, yaitu presiden dan DPD RI. Kenapa demikian? Karena dapil DPD RI itu adalah tingkat provinsi atau seprovinsi DKI Jakarta. Lalu kalau misalnya KTP-nya itu ada di Matraman, dia akan menyoblos di Jatinegara, maka surat suara yang didapat adalah 3 surat suara. Apa itu? Pertama, presiden dan wakil presiden, kedua DPR RI, ketiga DPR RI dan DPD. Jadi 3 ya, saya ulangi. Pertama presiden dan wakil presiden, kedua DPD RI, ketiga DPR RI. Kenapa DPR RI dapat? Karena dapil DPR RI satu dapil, 10 kecamatan, 60 kelurahan, satu kota, yaitu kota Jakarta Timur. Makanya dapat 3 surat suara. Lalu misalnya KTP-nya Matraman, tapi dia mau pindah ke Cakung karena kerja dan sebagainya, maka dia dapat penuh surat suaranya, mulai dari presiden, DPD, DPR, dan DPRD. Kenapa dapat DPRD walaupun beda kecamatan? Karena dapil DPRD Matraman sama Cakung adalah satu dapil, namanya dapil 4. Dapil 4 itu ada 3 kecamatan. Pertama Cakung, kedua Pulau Gadung, ketiga Matraman. Itu dapil 4. Dapil 5 ada di Jakarta Timur juga, ada 3 kecamatan. Pertama Kramat Jati, kedua Jatinegara, ketiga Durensawit. Dan dapil 6 ada 4 kecamatan. Pertama Makassar, kedua Pasar Rebo, ketiga Ciracas, dan terakhir Cipayung. Mungkin demikian. Nah, untuk pengurusan semua proses pindah memilih itu bisa di tempat asal terdaftar sebagai DPT atau tempat tujuan dia bekerja. Nah, kemana mengurus A5 itu atau pindah memilih itu? Pertama, bisa menyambangi ke kelurahan, di situ ada PPS, bisa menyambangi ke kecamatan, di situ ada PPK, dan bisa menyambangi ke KPU kota.
Jadi 3 tempat itu silakan, di mana yang paling dekat, dan tentunya KPU Kota Jakarta Timur melayani.